Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan ini dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Dengan membawa poster bernada tuntutan, puluhan warga Jember melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD setempat. Aksi damai ini menuntut agar setiap fraksi bisa mengerti berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, tak terkecuali rendahnya realisasi APBD yang mengakibatkan pembangunan dan roda perekonomian melambat. Para demonstran mendesak semua fraksi agar setuju jika DPRD lebih tegas terhadap eksekutif, dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki, baik hak angket hingga hak interpelasi. Tuntutan warga yang jelas menuntut kepada partai pengusung, karena dengan adanya ini sehingga kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu selalu di-backup oleh partai pengusung. Dan ini membuat carut-marutnya Kabupaten Jember. Misalnya menghapus dana hibah dan lain sebagainya, seperti Masjid Jami yang setiap tahun dapat bantuan 1 miliar itu 2 tahun semenjak dipimpin oleh Bupati baru tidak pernah mendapat bantuan. Dampaknya apa itu kepada masyarakat? Dampaknya kepada masyarakat ya sangat besar sekali, Mas. Artinya sarana ibadah kita ini kan perlu pembenahan. Sementara Ketua DPRD Jember Thaib Zamroni meminta masyarakat agar lebih sabar karena DPRD juga harus bergerak sesuai prosedur. Thaib juga berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada semua fraksi. Yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan berikan tuntutan masyarakat itu kepada fraksi-fraksi di DPRD. Karena kebetulan pada hari ini ada fraksi Gerindra dan juga PDIP yang hadir, masih ada 5 fraksi lagi yang akan kita sampaikan tuntutan dari masyarakat itu, sehingga berdasarkan itu kita serahkan sepenuhnya kepada internal fraksi masing-masing. Karena kita tidak mungkin mengintervensi fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Karena cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir membuat harga sejumlah komoditi sayuran di Jember merangkak naik. Di Pasar Tanjung Jember misalnya, saat ini harga kentang menginjak 15 hingga 16 ribu rupiah. Padahal harga awalnya hanya 8 hingga 9 ribu rupiah. Sedangkan sayuran kol putih kini di harga 20 hingga 22 ribu rupiah. Karena faktor cuaca dengan intensitas hujan yang masih tinggi di beberapa daerah di Jawa Timur, membuat banyak petani yang gagal panen sehingga mempengaruhi pasokan dari petani ke pasaran. Sehingga pedagang pasar kesulitan untuk mencari stok dagangannya. Mengingat sebagian komoditi ini dibeli dari kota Malang. Sementara itu untuk komoditi sayuran lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, wortel telah berangsur turun namun masih di atas sedikit dari harga normal. Kalau musim sekarang musim hujan ya Mas ya. Kalau dibanding beberapa hari yang lalu, harga kan melambung tinggi karena cuaca buruk hujan. Untuk yang masih tinggi apa aja? Untuk yang masih tinggi khususnya kentang, menurunnya nggak seberapa. Ya. Sama sekarang berapa Bu kentang? Sekarang antara 15-16 itu yang bagus, yang pilihan. Kalau yang kecil beda, kan kelas-kelas kamu ya. Terus sayuran, untuk sayuran selain kentang, brungkul putih ya, itu yang melambung tinggi sekarang. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di Pasar Tanjung Jember, per kilogramnya harga daging ayam terpantau Rp33.000. Tingginya harga ini sudah terjadi saat pergantian tahun hingga kini, namun meski harga ayam potong cukup tinggi, permintaan akan daging dari masyarakat masih cukup tinggi. Sementara itu untuk stok ayam dari para peternak masih aman. Namun meski demikian harga daging ayam di tingkat peternak juga masih tinggi. Padahal bila di tahun yang lalu pasca pergantian tahun harga ayam normal yaitu di kisaran angka Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. 33. Itu naik dari kapan Pak? Lama Mas, ini Mas. Enggak mati, berarti minggu ini 33 ini ya? Iya, benar.
Diprediksikan hingga akhir bulan Januari harga daging ayam potong di Jember masih tinggi. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di Pasar Tanjung Jember ini harga beras mengalami kenaikan sejak 3 hari terakhir. Kenaikan 1.500 hingga Rp2.000 per kilogram terjadi pada beras kualitas super dan medium. Untuk beras kualitas super yang semula harganya Rp10.500 per kilogram, naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas medium naik Rp2.000 dari harga Rp9.500 per kilogram menjadi Rp11.500 per kilogram. Dan untuk beras kualitas biasa hanya naik Rp1.500 dari harga Rp8.000 menjadi Rp9.500 per kilogram. Kenaikan beras ini dipicu akibat perubahan cuaca di mana curah hujan pada akhir 2017 lalu hingga saat ini cukup tinggi yang menyebabkan banyak sekali lahan pertanian tanaman padi rusak bahkan gagal panen akibat terendam banjir. Yang naik pertama itu beras, terus ketan sama kacang tanah. Terus sayur-sayuran itu juga banyak yang naik, sayur-sayuran. Terus untuk beras kenaikannya mencapai berapa, Bu? Kenaikan beras itu rata-rata 1.500 ya sampai 2.000 per kilonya. Ini karena apa, Bu? Kenaikan Pertama ya cuaca ya, banyak yang gagal panen. Terus nanti biaya produksi itu kan naik karena hujan ini. Biasanya jemur 3 hari kering. Nah sekarang itu kan otomatis paling nggak 1 minggu kan biaya lagi ya buat ngangkutnya gitu. Selain itu juga beras ketan yang semula berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, kini melambung menjadi Rp16.000 per kilogram. Kenaikan beras ketan ini akibat minimnya pasokan dari petani, sehingga harga mengalami kenaikan hampir setiap hari. Namun meski demikian, Bulog Subdivre Jember beberapa waktu yang lalu telah menggelontorkan beras jenis medium di pasaran untuk menekan kenaikan harga beras tersebut. Ditargetkan dalam waktu dekat harga beras akan kembali normal. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah aktivitas sehari-hari Muzayana, usia 60 tahun, warga Kaliwates Jember, pasca harga beras meroket. Setiap pagi wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat panggilan ini menjemur nasi sisa dari tetangga. Nasi basi tersebut dijemur hingga kering dan setelah kering barulah dimasak seperti biasa. Nasi tak layak tersebut dikonsumsi dengan lauk seadanya. Keluarga Muzayana yang berjumlah 7 orang tersebut setiap hari mengkonsumsi nasi aking karena beras kini tak terbeli. Ini makan nasi apa ini? Nasi karak. Nasi karak itu apa, Mak? Yang sudah dijemur itu dimasak lagi. Kenapa kok sampai makan nasi seperti itu, Pak? Sekarang beras mahal. Terus? 60 yang timbang beli beras mahal, warga banyak. Ya, ada karak dimasak lagi biar ngurangin. Tapi kan nggak bergizi nih. Ya yang penting kan kenyang. Kenyang ya. Iya, yang penting kenyang. Masih nggak ada gizinya. Ya kalau punya uang beli beras. Sementara itu harga beras di Jember mencapai Rp12.000 yang sebelumnya hanya Rp10.000, dan untuk menyiasati meroketnya harga beras, warga yang kurang mampu mendaur ulang nasi basi. Dari Kaliwates, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Rapat dengar pendapat yang digelar di gedung Dewan ini dihadiri oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jember, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan setempat. Dalam rapat yang membahas pemblokiran rekening KONI yang dilakukan oleh Pemkab Jember dan Bank Jatim tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menyarankan agar pihak eksekutif segera mencairkan anggaran olahraga demi peningkatan kualitas bidang olahraga di Kabupaten Jember. Apalagi hal tersebut termasuk dalam salah satu janji Bupati Saida untuk meningkatkan bidang olahraga. Di satu sisi Bupati bengak-bengok di 22 janji kerjanya bahwasanya
sisi lain mana bisa akan menunjukkan prestasi, Pak, kalau anggarannya tidak disertai anggarannya besar. Ini malah modalnya mau ngimpi, Pak. Namun sayangnya Bang Jatim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di titik dusun Perasian Desa Gelaga Wero ini, longsor menimpa satu rumah yang mengakibatkan kondisi rumah tersebut rusak berat. Kini proses evakuasi dan pembersihan rumah dari tumpukan tanah sedang berlangsung. Beruntung saat kejadian pemilik rumah menyadari akan datangnya longsor dari atas rumahnya yang memang berdekatan dengan tebing tanah. Seluruh penghuni rumah yang berjumlah 4 orang langsung berlari menyelamatkan diri. Pemilik rumah Nur Jumila saat kejadian berlangsung dirinya berada di dalam rumah beserta cucunya. Lalu menjelang malam tetangga mengingatkan akan terjadi tanah longsor di belakang rumahnya. Pasalnya sudah terdengar suara gemuruh tanah yang akan turun. Dengan cepat dirinya menyelamatkan diri sembari membawa cucunya yang masih balita ke tempat yang aman. 2 kalinya ini, nah saya ada di belakang rumah Macul itu buat saluran air, mau masuk ke dapur. Terus mantu saya di luar sana bilang, Bu, ayo Bu keluar, kenapa nak ada longsor dari atas, udah tahunya udah ambruk. Ya untungnya saya bawa cucu 4 di sini. Sementara itu menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo, longsor di Kalisat ini diawali dengan hujan deras sejak Selasa siang, lalu menjelang maghrib beberapa titik langsung mengalami longsor. Dari data BPBD belum ditemukan korban meninggal, namun ada 1 korban yang dirawat di rumah sakit karena luka akibat tertimpa atap rumah. Ini kronologis ya. Hujan mulai sekitar jam 2, jam 3-an itu, dan curah hujan yang cukup tinggi. Informasi yang kami dapat itu sebelum maghrib sekitar jam 17.57-an atau jam 17.30-an, sehingga kami mengirimkan tim TRC. Kebetulan di sini tidak hanya 1 titik ini, tapi ada 4 titik. 4 titik itu diantaranya yang menimpa rumah warga. Nah, prioritas saya ini dibiarkan dulu karena saya khawatir bahwa itu ada penghuninya. Ternyata masyarakat sudah menyelamatkan diri masing-masing atau evakuasi mandiri untuk mengamankan diri apabila itu ada terjadi longsor. Alhamdulillah hanya luka ringan tadi malam yang menimpa teman-teman pengairan atau PU. Hanya kena lecet, kena tangannya. Itu saat berkendara atau di rumahnya, karena rumahnya juga terdampak. Yang menutup kali kembar namanya. Target pembersihan ini Pak ini? Prediksinya sampai kami tadi sudah berkoordinasi dengan beliaunya, pimpinan dari PU, bahwa 1-2 jam selesai. Nanti saya bersihkan melalui penyedot air saya untuk menyemprot biar tidak ada korban karena licin jalannya ini. Lebih lanjut, kini proses evakuasi sedang dilakukan. Tak hanya dengan tenaga manual, namun juga menggunakan alat berat untuk membersihkan tumpukan tanah. Dari Kalisat, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Anggota Polres Jember dan Bayangkari langsung turun memberikan bantuan kepada sejumlah korban tanah longsor di Kecamatan Kalisat. Bahkan untuk membantu mengevakuasi tanah yang masih menimbun tempat kejadian, Polres Jember mengerahkan 50 personil untuk membantu dan bersinergi bersama elemen lainnya membersihkan lokasi kejadian agar segera bisa digunakan untuk aktivitas warga. Hari ini Polres Jember dengan Bayangkari kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, kerja bakti, di mana kemarin pukul 17.30 menjelang maghrib di Kecamatan Kalisat, Desa Ajung, ini ada bencana alam tanah longsor yang menimpa 4 rumah warga, namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Menurunkan 40-50 personil untuk melakukan kegiatan kerja bakti, terselesaikan rumah daripada Ibu Jamilah dan kawan-kawan.
Tak hanya jajaran Polres Jember, Dandim 0824 Jember juga turun ke lokasi kejadian tanah longsor dan beberapa titik lainnya. Selain mengecek lokasi, Dandim juga menyiapkan personil di sekitar tempat kejadian untuk turun membantu warga. Kebetulan kita ngecek lokasi yang longsor di sini. Tadi kalau di Kalisat sendiri ada 4 titik. Kita tadi udah 2 titik kita cek. Nanti disitulah apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita bantu. Kita bersama-sama dengan dari kepolisian, dengan masyarakat, dengan dari desa, sama-sama untuk bersinergi membantu masyarakat untuk kemanusiaan. Jadi inilah wujud bukti kita dengan masyarakat, TNI, Polri bersinergi dengan pemerintah desa. 3 pilar di situ, ada Kades, ada Babin Kamtimas, ada Babinsa dengan masyarakat. Kalau semua bersinergi, apapun kendala ataupun apapun bencana yang ada tentunya akan ringan dan bisa diatasi. Dengan sinergi dari beberapa elemen ini, diharapkan proses evakuasi tanah longsor di 4 titik di Kalisat berjalan lancar dan cepat, sehingga bisa mengembalikan roda aktivitas warga sekitar. Dari Kalisat, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Anggota Mapolsek Kalisat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kalisat melakukan pengecekan lokasi longsor dan memastikan tidak terjadi longsor susulan sehingga membahayakan warga. Dengan pengawasan yang menyeluruh oleh seluruh elemen ini, diharapkan antisipasi bencana susulan dapat teratasi dengan cepat dan tidak memakan korban jiwa. Terjadinya bencana longsor di Kecamatan Kalisat, dan hari ini kita melaksanakan pengecekan kembali bersama perangkat ini dengan harapan bahwa rumah warga yang tertimpa longsor tadi malam itu segera bisa diaktivitas, dia pulih kembali dengan bantuan tenaga personil kita, ditambah dengan rekan-rekan dari TNI, dari perangkat desa, kecamatan, semua unsur lengkap. Dengan intensitas hujan yang masih tinggi dan juga wilayah Kalisat banyak dikelilingi pegunungan, kerawanan bencana longsor cukup tinggi. Oleh karena itu butuh kerjasama baik dari masyarakat, TNI, Polri, BPBD maupun perangkat desa untuk mempercepat informasi dan proses evakuasi yang cepat. Dari Kalisat, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku prihatin atas kondisi Kabupaten Jember yang menggunakan Perbup APBD. Karena meski sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur ada yang terlambat menetapkan Perda APBD, namun tidak sampai melewati tahun anggaran dan Bupati membuat Perbup APBD. Hal ini jelas merugikan masyarakat sebab akan banyak program pembangunan daerah yang akan terhambat. Banyak sih yang terlambat pembahasan, tapi nggak sampai terus memasuki tahun anggaran berikutnya. Tahun 2018 ini kan dibahas di tahun 2017. Ya ada mundur-mundur, tapi nggak sampai 2018 ini ada. Ini kaget sekali. Jadi ini tanggung jawab bersama, maka kita minta Bupati untuk bisa mengambil langkah-langkah konkret supaya rakyat tidak dirugikan. Kalau macet seperti ini terus yang rugi adalah rakyat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Acara Festival Anak Soleh yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jember di Derapak, Kecamatan Ambulu berlangsung meriah. Dalam kegiatan tersebut terdapat sejumlah rangkaian acara seperti lomba membuat kaligrafi, lomba azan, sholat subuh berjamaah, lomba pildacil, hafiz Quran, dan nasyid tingkat sekolah taman kanak-kanak se-Kabupaten Jember. Festival ini digelar untuk memberikan pendidikan moral dan akhlak yang mulia sejak usia dini, agar nantinya menjadi generasi masa depan yang religius dan kreativitas. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memberikan apresiasi yang positif terhadap acara tersebut. Membuka kegiatan Festival Anak Soleh tahun ini dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari usaha kita untuk menghadirkan generasi yang kuat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para orang tua kita semua dititipi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sekali-kali meninggalkan generasi yang lemah atau dzurriatan di'afah. Sebaliknya, kita diperintah untuk menghadirkan generasi yang kuat. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember, Satu TV melaporkan. Perwakilan elemen rakyat menggugat Muhammad Soleh menceritakan bahwa Sugiarto yang belakangan diketahui merupakan salah satu oknum PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakkesbangpol Jember membuat tulisan di media sosial yang intinya menuduh bahwa peserta demonstrasi tanggal 22 Januari lalu merupakan demonstrasi bayaran. Status tersebut tentu dinilai sudah mencemarkan nama baik kelompok rakyat menggugat dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, Soleh meminta bukti yang bisa dipertanggungjawabkan atas tuduhan tadi. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam pemilik akun Sugiartono tidak bisa memberikan bukti kepada kelompok rakyat menggugat, maka kasus ini akan dilaporkan kepada Polres Jember. Ini kami melakukan somasi ya kepada saudara Sugiartono, PNS di kantor Bakkesbangpol, dengan perbuatannya yang telah menulis status, dan status tersebut saya rasa merugikan kepada kami. Oleh karena itu kami mensomasi hal ini, kami kasih jangka waktu 1 kali 24 jam sebagaimana yang ditulis di media sosial. Dari Jember, DKA Jember, Satu TV melaporkan. Dari pengakuan pemilik rumah Suharsono usia 58 tahun, hujan terjadi sejak siang hari sekitar pukul 13. Tak hanya hujan deras, namun juga disertai angin kencang. Dengan mendadak dan cepat, rumah miliknya langsung ambruk rata dengan tanah. Saat kejadian, Suharsono beserta istri berada di sekitar rumah dan langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Dengan kondisi yang rusak berat ini, pemilik rumah mengaku pasrah, pasalnya kondisi dan juga bencana terjadi secara mendadak. Kini proses evakuasi dan pembersihan puing-puing rumah sedang dilakukan dibantu dari pihak PBPD Jember dan juga masyarakat sekitar. Iya, itu waktu saya di atas, hujan, bersamaan petir itu. Jadi pas lepas sekali, hujannya langsung itu sudah. Bapak waktu itu ngapain, Pak? Benahi genteng di atas. Memang kondisi hujan, Pak? Ya, kondisi hujan. Jadi Bapak waktu itu ikut rombongan? Ikut. Jadi atas itu. Jadi gini, brok gitu. Enggak tertimpa? Enggak. Bapak sebelumnya sudah mengira kalau kondisinya akan sudah mengira kalau di sini sudah rapuh sudah. Kondisinya rapuh? Iya, sudah rapuh. Jadi perlu diopeni gitu. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember Satu TV melaporkan. Dari total ambulans desa di Kabupaten Jember sejumlah 195 buah, 40 diantaranya sudah selesai kepengurusan surat-suratnya dan kini telah bisa digunakan oleh masyarakat. Sedangkan 155 mobil ambulans lain kini masih harus ditarik ke Dinas Kesehatan karena kelengkapan surat-surat tersebut masih dalam proses. Diharapkan dalam waktu dekat kepengurusan surat-surat seperti STNK dan uji kir mobil telah selesai sehingga secara bertahap bisa segera digunakan. Selain itu, kini Dinas Kesehatan juga masih memberikan pelatihan kepada para pengendara atau sopir ambulans karena dibutuhkan kualifikasi khusus kepada para sopir tentang penanganan pasien. Karena bila terdapat kejadian yang mendadak dan dibutuhkan bantuan, sopir ambulans juga bisa turut membantu pasien. Alhamdulillah saat ini ambulan desa yang ada di Dinas Kesehatan total jumlah 195 ambulan desa. Dari 195 ambulan desa yang ada, 40 sudah siap melayani masyarakat. Jadi mulai ada supir, kemudian ada STNK dan nomor polisi. Jadi 40. Untuk yang 155 saat ini memang kita kumpulkan di Dinas Kesehatan
dalam rangka proses administrasi STNK, nomor polisi, dan ujikir. Juga kita lakukan kelengkapan pengemudi. Jadi pengemudi yang melayani ambulan desa adalah pengemudi yang sudah kita latih. Jadi mulai di pelatihan mengenai mengemudikan ambulan, kemudian pengemudi dengan melaksanakan kegiatan alat kesehatan di ambulan, jadinya untuk misalnya stretchernya, oksigennya, dia harus bisa membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Juga kita lakukan pelatihan mengenai basic life support atau bantuan dasar hidup. Dari Dinas Kesehatan Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rangka memasuki musim tanam padi di wilayah Kabupaten Jember, kini PT Petrokimia Gresik bersama distributor pupuk dan ratusan pengecer resmi Kabupaten Jember melakukan pembinaan dan penandatanganan surat perjanjian atau SPJB yang bersubsidi di tahun 2018 ini. Diharapkan di tahun 2018 penjualan pupuk bersubsidi bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Acara pembinaan dan penandatanganan surat perjanjian atau SPJB pupuk bersubsidi diapresiasi oleh para petani. Jadi kami dari HKTI sangat mendukung kegiatan-kegiatan tentang bagaimana MOU antara produsen dengan distributor itu dilakukan serentak dan ada pengarahan dari pemerintah daerah, sehingga harapannya ketersediaan pupuk di Kabupaten Jember ini bisa cukup dan terbuka. Kalau memang kurang, ayo kita minta kepada pemerintah, dan kami sangat apresiasi kepada kami di Kabupaten Jember yang bersedia untuk menjembatani bagaimana kepentingan perpupukan petani di Kabupaten Jember ini bisa lebih tercukupi. Sementara itu, menurut SPDP Petrokimia Gresik siap memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani pada tahun 2018. Insya Allah kami siap atas alokasi yang sudah diberikan pemerintah Kabupaten Jember kepada kami Petrokimia. Jadi Petrokimia bertugas untuk menyalurkan 4 jenis pupuk subsidi, yaitu pupuk ZA, kemudian SP36, Ponska, dan pupuk metroorganik. Di Kabupaten Jember ini kita memiliki 3 gudang penyangga yang kapasitas totalnya itu ada 15.000. Itu insya Allah cukup untuk mengcover kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Rati Purwo bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.